Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kasiannya timnas Malaysia ngajakin uji coba tapi nggak ada negara lain yang mau. Ini beneran terjadi cuy. Bahkan kabarnya timnas Malaysia udah ditolak sampai 5 negara yang diajak beruji coba. Kasian banget nih timnas Upin Ipin. Salah satu petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia bilang gini, kita sudah meminta kepada 4-5 negara untuk menjalani laga uji coba, tapi semuanya menolak. Karena nggak ada yang mau, maka timnas Malaysia akan beruji coba dengan menghadapi klub lokal saja. Saya pikir itu sudah cukup, ucap salah satu petinggi FAM Malaysia, Datuk Nur Azman. Karena nggak ada satupun negara yang mau beruji coba sama timnas Malaysia, maka peluang kalah timnas Malaysia dari Kyrgyzstan semakin besar. Apalagi beberapa pemain andalan timnas Malaysia dipastikan absen. Pemain-pemain yang gua maksud adalah Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Romel Morales, dan juga Darren Lob. Maka peluang timnas Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat kecil coy. Miris ya lihat timnas Malaysia yang sekarang. Nah ini akibat mereka terlalu sombong. Beberapa tahun yang lalu itu Indonesia ajak mereka untuk friendly match, tetapi mereka bilang bahwa Indonesia ini bukan level mereka. Tetapi di tengah perjalanan justru mereka ini yang ditolak. Bahkan sampai 5 negara termasuk Indonesia pun menolak untuk bermain melawan mereka, sekedar uji coba teman-teman. Nah itu karena beberapa negara yang diminta itu termasuk Indonesia itu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala AFF. Dan juga ada yang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah kalau Indonesia sendiri itu punya jadwal yang cukup padat. Ada Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia dan friendly match melawan Tanzania. Makanya kalau Indonesia tolak menurut saya ya masuk akal juga karena jadwal Indonesia itu cukup padat begitu teman-teman. Saya rasa bukan cuma Martin Paes ya, banyak juga yang datang dari semua posisi dan khususnya untuk Martin Paes juga kiper bagus, kiper syarat pengalaman dan kita semua juga udah melihat mungkin gimana dia bermain di klubnya dia. Saya rasa untuk kiper Indonesia apalagi khususnya tim nasional itu cukup menjadi motivasi tersendiri buat kita yang keren Nadeo. Bermain di Liga 1 untuk bisa lebih baik dan ya menunjukkan yang terbaik, intinya begitu sih. Ya saya pikir beberapa orang khususnya pemain timnas itu menyambut baik kedatangan dari Martin Paes. Mereka bilang bahwa dengan datangnya Martin Paes ke timnas Indonesia itu menambah semangat mereka dan memotivasi mereka untuk bermain lebih keras lagi sehingga mereka tidak tersingkir dari timnas Indonesia. Tetapi kemudian dipolitisasi ya istilahnya seperti itu oleh beberapa oknum. Mereka bilang bahwa dengan datangnya Martin Paes kemungkinan besar kiper-kiper utama yang selama ini bermain di starting 11 itu akan tersingkir dengan kedatangan Martin Paes. Alasannya karena Martin Paes ini kiper yang berkualitas. Oke, memang betul kiper yang berkualitas di klubnya di FC Dallas di MLS. Tetapi kembali lagi kalau kita berbicara soal timnas, di sini saya pikir Coach Sintayong tidak akan sembarangan memilih pemain ya seperti itu karena kita lihat Hernando Ari, kemudian Nadeo Argawinata ini punya kualitas juga, tidak kalah dengan Martin Paes. Tetapi kalau kita berbicara soal kualitas di liga, maka Martin Paes sudah pasti jauh di atas kedua kiper lokal ini, teman-teman. AFF 2010 ada tuduhan bahwa seolah-olah permainan itu dimainkan. Saya tim manajer Indonesia. Saya menjadi saksi bagaimana kekalahan Indonesia melawan Malaysia 3-0. Jadi banyak di medsos ataupun di mana semua dirubah. Akhirnya yang tertuduh bos saya, Nirwan Bakri katanya terlibat. Ini begini. Ini harus ada klarifikasi yang jelas. Iya, betul. Sekarang saya katakan bahwa itu murni. Supaya tidak terjadi opini liar di masyarakat kan gitu. Setelah saya bertemu dengan ini orang-orang Malaysia, saya coba tanya sama mereka. Oke. Mereka bilang, Bang, waktu itu kalau kita nggak mainkan Bang, kita nggak mungkin menang sama Indonesia. Karena kami sudah kalah 5-0 di Jakarta. Di situ saya baru berpikir, siapa orang yang bisa masuk waktu itu? Makanya tidak heran kalau Pak Erick Thohir kemudian Coach Sintayong menganggap Piala AFF ini sebagai ajang uji coba dan sangat-sangat tidak penting untuk timnas Indonesia. Karena kita bisa melihat dari mantan manajer timnas,
bahwa dia bilang di tahun 2010 ketika Indonesia kalah dari Malaysia, itu sepertinya itu ada oknum mafia ataupun pengatur skor yang mengatur pertandingan antara Indonesia dan juga Malaysia. Tetapi apapun narasinya, saya berharap di era Erick Thohir ini hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Karena kalau sampai itu terjadi, maka akan sangat-sangat merugikan timnas Indonesia yang lagi bagus-bagusnya sekarang begitu, dalam tren yang positif. Nah, kalau sampai ada mafia bola ataupun oknum-oknum yang mau coba-coba untuk merusak sepak bola Indonesia, saya pikir Erick Thohir harus bertindak lebih cepat untuk membasmi mereka ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Seberapa banyak, bagaimana dengan kompetisinya dan sebagainya. Izin komentar buat Bung Toel. Bung Toel, saya ingin mengatakan Bung Toel itu harusnya berbicara sama pihak PSSI empat mata. Gimana cara pembinaan PSSI sekarang, gimana cara naturalisasi, bicarakan dulu. Jangan ngomong dulu di televisi, tapi Bung Toel belum tahu. Contohnya seperti kemarin, Bung Toel selalu ngomong Sintayong harus berminta maaf kepada klub-klub, harus berterima kasih apa gimana. Ternyata sebelum Bung Toel ngomong kayak gitu, ternyata itu udah ada. Cuma Bung Toelnya doang yang belum tahu. Dan kita harus fair. Pemain yang di luar negeri sama pemain kita itu berbeda gapnya. Untuk skillnya itu berbeda. Makanya Indonesia perlu pemain diaspora untuk mengangkat kepercayaan diri pemain kita. Ya, dan lebih setuju kolektif, saya. ada yang mengangkat. Seperti itu kalau menurut saya. Dan buat Bung Toel, kalau masih menanyakan pembinaan, naturalisasi, katanya selalu ini ada local Fred, ada naturalisasi. Narasi itu yang dibikin orang-orang kita sendiri, bukan dari PSSI. Awalnya ada Bung Markus ngomong lokal Fred dari situ, terus digembor-gemborkan, terus Bung Toel selalu ngomong naturalisasi lagi. Bukan naturalisasi, itu udah pemain timnas Indonesia, udah stop, cukup, udah nggak ada lagi pernyataan PSSI. Sekarang kita kalau untuk komentar, Bung Toel harusnya ngomong tentang formasi, tentang kekurangannya di sini, di sana, itu yang kayak gitu, bukan masalah pembinaan, bukan naturalisasi. Kita percayakan aja ke ketua umum. Udahlah, masih berputar itu aja. Kalau masih kayak gitu aja, udah jangan dipanggil-panggil lagi. Nah, saya pikir dengan adanya istilah atau statement local pride dan naturalisasi ini sebenarnya tidak dipermasalahkan juga sebenarnya, karena yang pertama kali mengatakan local pride itu kan Marcus Horizon, mantan kiper timnas Indonesia. Mungkin saya berpikir bahwa mungkin Marcus Horizon terlalu gembira saat itu dengan tim yang full dengan pemain lokal, sehingga dia mengatakan bahwa local pride man, artinya tanpa campur tangan dari pemain naturalisasi. Nah, bedanya naturalisasi dulu dan sekarang sering saya sebut, teman-teman. Kalau dulu itu pemain asing yang sudah lama bermain di Liga Indonesia, kemudian beranak istri di sini, mereka punya istri, mereka punya anak, kemudian mereka menjadi orang Indonesia dinaturalisasi. Nah, kalau yang sekarang di bawah Erick Thohir, mereka itu pemain-pemain Indonesia, orang-orang Indonesia yang lahir bukan di Indonesia. Mereka itu pemain keturunan. Nah, kemudian mereka tuh dipanggil untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk bermain bola, membela negara Indonesia. Nah, itu yang membedakan naturalisasi zaman dulu dengan yang sekarang, teman-teman. Dan kalau kita berbicara soal Bung Toel, saya pikir komentar-komentar dia itu memang agak keras ya. Saya mencoba untuk berpikir secara objektif. Mungkin dengan narasi-narasi Bung Toel yang sedikit keras itu menambah motivasi Sintayong untuk semakin terus bagus, semakin mengasah kemampuan anak-anak Indonesia untuk menang di setiap pertandingan ya. Jadi kita anggap saja komentar-komentar dari Bung Toel ini sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan untuk timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Erick Thohir akhirnya ungkap mengapa mafia di Indonesia tidak menyukai dan ingin melengsarkan Sintayong. Salah satu gebrakan yang tengah dibuat oleh Erick Thohir adalah dengan memberantas banyak mafia bola yang ada di Indonesia. Soal mafia bola, rasanya PSSI sudah paham betul tentang komunitas busuk yang membuat sepak bola Indonesia sulit berkembang. Namun yang terjadi selama ini, PSSI malah dijadikan tempat bersemayamnya banyak mafia-mafia bola di Indonesia.
Bahkan bukan menjadi rahasia lagi jika anggota PSSI banyak yang terlibat dari aksi skandal busuk tersebut. Mereka sangat tidak senang jika tujuan mereka tidak terpenuhi di PSSI. Akibatnya jika ada yang tidak sejalan dengan mereka, pasti bakal mereka singkirkan. Nama yang santer terdengar bakal disingkirkan tak lain adalah nama pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Sinteyong yang dianggap sebagai penghambat kepentingan mereka dalam mencari keuntungan pribadi. Pelatih asal Korsel itu diketahui tidak mau diatur oleh beberapa oknum pejabat PSSI. Beberapa kabar menyebutkan jika Sinteyong pernah menolak untuk melakukan pengaturan skor di dalam laga timnas Indonesia. Sinteyong juga menolak dengan memasukkan pemain titipan ke dalam skuadnya. Sikap Sinteyong inilah yang membuat orang-orang dalam PSSI jengah sehingga menghasut anggota Esko PSSI untuk melengsarkan Sinteyong. Saya tidak bisa menutup mata ada permainan di luar lapangan, tapi kalau masuk ke lapangan itu yang merusak. Dan itu sampai kapanpun kita berdosa dengan olahraga sepak bola ini. Nah, karena itu saya berani mengambil keputusan kalau ada yang terbukti. Sekali lagi kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Oke teman-teman, jadi kalau kita berbicara soal pengaturan skor atau mafia bola, saya pikir itu bukan rahasia baru di persepak bolaan Indonesia. Ya bukan hanya di Indonesia saja, mungkin ada di luar negeri juga, tetapi yang saya mau fokuskan kali ini di Indonesia. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita heboh sekali begitu dengan pengaturan skor. Kemudian ada yang mengatakan bahwa oknum-oknum tersebut ada di tubuh PSSI. Nah, kalau kita lompat ke era Erick Thohir dan juga Coach Sinteyong, saya pikir mereka oknum-oknum ini mungkin tidak senang dengan adanya Coach Sinteyong. Kenapa seperti itu? Karena keinginan mereka itu tidak terpenuhi. Apa yang mereka mau itu tidak diikuti oleh Coach Sinteyong dan juga Erick Thohir. Makanya mereka, ada beberapa orang di negara ini, khususnya pakar-pakar sepak bola, yang dengan dalam tanda kutip itu menyerang Coach Sinteyong. Mereka ini mengatakan bahwa pelatih lokal itu lebih bagus daripada Coach Sinteyong. Dan Coach Sinteyong itu tidak jauh berprestasi karena belum mempersembahkan piala atau trofi untuk timnas Indonesia. Nah, narasi-narasi ini akhirnya membuat publik berpikir bahwa Coach Sinteyong ini hanya rongsokan sampah dari Korea Selatan yang dipakai oleh Erick Thohir untuk melatih Indonesia. Nah, tetapi mereka lupa bahwa Coach Sinteyong ini merupakan pelatih yang kelas dunia. Dia ini pernah mengalahkan Jerman dalam ajang Piala Dunia. Bukan ajang yang main-main, Piala Dunia. Itu Jerman harus takluk dari Korea Selatan. Nah, kemudian Sinteyong ini orang yang tidak mudah diatur. Kalaupun ada yang ingin untuk menitipkan pemain, saya rasa di era Coach Sinteyong ini tidak begitu mudah. Karena kita lihat pemain-pemain yang ada sekarang ini pemain-pemain yang berkualitas, yang cukup berkualitas, yang punya kontribusi untuk timnas Indonesia. Nah, semoga tidak ada lagi mafia-mafia bola, orang-orang atau oknum-oknum pengatur skor di tubuh timnas Indonesia, di tubuh PSSI. Dan saya percaya kepada Erick Thohir. Dia ini maniak bola lah. Dia ini orang bola, mengerti sepak bola, tahu permasalahan sepak bola, seluk-beluk sepak bola itu dia mengerti. Dan saya pikir Pak Erick Thohir mampu untuk mengatasi khususnya mafia bola yang sangat-sangat merusak timnas Indonesia, khususnya timnas, teman-teman. Rasain lo mampus gak dianggap. Media Vietnam langsung tampak auto kejang-kejang Sinteyong sudah kelihatan gak pedul sama turnamen sampah abal-abal Piala AFF kesukaan Towel. Sampai buat pengumuman aneh kayak gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Begini penjelasannya. Piala AFF 2024 telah menimbulkan gelombang euforia di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Namun di tengah riuhnya sorak-sorai, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan pandangannya yang mengejutkan. Bagi Sinteyong, juara di Piala AFF bukanlah tujuan akhir yang harus diraih oleh pasukannya. Nah, saya pikir yang Coach Sinteyong bilang itu betul. Dimana kita tahu
orang Korea ininya bukan ada di level AFF. Kemarin dia bilang bahwa AFF itu ya tidak bisa dijadikan patokan bahwa Indonesia berprestasi. Yang harus dilihat itu Piala AFC, kompetisi AFC dan juga kompetisi Piala Dunia. Nah, itu yang ditargetkan sama Coach Sintayong. Kemudian kita berpikir, apakah ini hanya sebuah omong kosong? Saya pikir tidak juga, karena kalau kita melihat kedalaman skuad yang sekarang, saya pikir Indonesia punya harapan lah. Artinya kalau Indonesia sampai lolos ke ronde ketiga, di situ Indonesia punya peluang. Saya pikir Coach Sintayong tidak hanya berbicara omong kosong. Saya pikir dia punya pengalaman yang cukup mumpuni di Korea Selatan dan akan dia kembangkan di Indonesia, akan dia pakai di Indonesia untuk membawa Indonesia jauh lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air ya. Kalau kita berbicara soal persepak bolaan tanah air, memang lagi ada maju-majunya begitu, ada prospek ke depannya. Saya selalu berbicara prospek teman-teman, karena saya melihat di bawah Erick Thohir dan Sintayong ini permainan Indonesia itu jauh lebih enak ditonton, lebih menghibur daripada permainan timnas di masa lalu begitu. Oke, mungkin mereka menang, tetapi secara permainan saya pikir Indonesia sekarang jauh lebih menghibur daripada yang dulu-dulu. Nah, kemudian Indonesia nanti akan bermain lawan Tanzania, dan di sini ada yang mengejutkan teman-teman. Nah, saya pikir itu hanya sekedar pertandingan uji coba biasa. Ternyata itu didaftarkan ke FIFA dan dijadikan FIFA Match Day. Artinya Indonesia kalau menang lawan Tanzania, Indonesia akan naik 1 peringkat, dan kalau kalah akan turun 1 peringkat. Nah, menarik untuk ditunggu. Dan di sini para pemain yang sering bermain untuk Indonesia di starting 11 sudah bergabung. Ada beberapa pemain yang belum, dan kita berharap mereka bisa bergabung secepatnya supaya Indonesia bisa menang lawan Tanzania, karena ini mengangkat peringkat Indonesia begitu teman-teman. Dan di kualifikasi Piala Dunia Indonesia akan menghadapi Irak. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga menang dan bisa lolos ke ronde ketiga. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.